Baik, jadi Bapak Ibu, saya akan cerita sedikit tentang Ajahn Martin. Beliau dilahirkan di kota Stuttgart, Jerman pada tahun 1957. Jadi sejak kecil beliau ini memiliki kebiasaan untuk utak-atik dan meneliti segala hal yang ada di sekitar dia. Gitu. Nah, kemudian beliau mempelajari ilmu teknik elektro dan melanjutkan pendidikan tinggi itu di USA, di Amerika Serikat, dengan mengambil jurusan teknik komputer. Setelah lulus, beliau bekerja di salah satu pusat penelitian di kota Hamburg, di Jerman. Jadi meskipun sebagai seorang peneliti di pusat penelitian, harusnya penghasilan beliau itu sudah lebih dari cukup untuk kehidupan yang sejahtera. Tapi beliau tetap merasakan sesuatu yang tidak pernah puas di dalam batinnya. Pada akhirnya beliau pada tahun 1980 mempelajari meditasi Buddhis, ya, khususnya dari meditasi Buddhis Theravada. Dari meditasi tersebut beliau akhirnya mendapatkan ketenangan batin dan menemukan sesuatu yang beliau impikan selama ini. Pada Maret 1991 beliau akhirnya meninggalkan semua harta dan penghasilan beliau, dan kemudian beliau hidup sederhana di wihara-wihara Theravada di sekitar Eropa dan juga di Jerman. Sampai pada tahun 1995 di bulan Maret beliau terbang ke Udon Thani di Thailand Utara, yaitu ke Wat Pa Bantah, yaitu wihara dari Longta Mahabua. Beliau kemudian tinggal di sana selama beberapa bulan dan mempraktekkan meditasi. Pada Desember 1995, Martin ditabiskan menjadi biku dengan nama Piyadamo. Piyadamo artinya seseorang yang memiliki keyakinan sempurna dalam Dharma. Sejak itu beliau akhirnya sering sekali mempraktekkan Dharma dan semakin giat mempraktekkan meditasi di bawah bimbingan dari Longta Mahabua. Setelah itu pada tahun 2002 semakin banyak orang-orang dari dunia barat, khususnya Eropa dan Jerman, mengunjungi Wat Pa Bantah untuk belajar meditasi dan Dharma. Akhirnya pada waktu itu adalah Ajahn Panyawado. Ajahn Panyawado adalah salah satu murid senior dari Longta Mahabua yang bertugas untuk mengajar murid-murid dari dunia barat. Oleh Ajahn Panyawado, maka Ajahn Martin diberikan tugas untuk membantu menghandle murid-murid dari dunia barat bersama dengan Ajahn Dik. Namun sepeninggal oleh Ajahn Dik, akhirnya Ajahn Martin Piyadamo mengambil tugas seorang diri, membantu mengembangkan dan mengajar murid-murid ataupun umat-umat dari dunia barat. Saat ini beliau tinggal di Wat Bukongto di Provinsi Nongwa Lampung dan beliau menjabat sebagai wakil kepala wihara di sana. Dan untuk sekarang ini ceramah-ceramah beliau sudah banyak sekali direkam dan disebarkan di YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu buka YouTube, ketik aja Ajahn Martin Piyadamo Dhamma Talk in English, itu sudah bisa banyak sekali Anda temukan ceramah-ceramahnya. Dan malam ini beliau sudah hadir di depan kita dan beliau akan memberikan dhamma di sana untuk kita. So, do some of you understand English? This is working, yes. Sure. Do some of you understand English? Yes. Some of you. Let's see how it works. When we came into this life, what was our plan? What kind of plan did we have for this life? Ketika kita datang ke dunia ini, ya, apa rencana kita? Apa rencana yang kita miliki? Don't you think it's an important question?
Bukankah itu sebuah pertanyaan yang sangat penting? When I look at the people, all what they do is they get up in the morning, they eat something, then they do something, then they eat more, then they do more, and then they go to sleep. And that they do that for the rest of their life until they die. Jadi Ajahn mengatakan ketika saya melihat pada orang-orang, ya, mereka datang pada pagi hari, kemudian makan, melakukan sesuatu, kemudian makan lebih banyak, melakukan sedikit lagi, ya, kemudian tidur, dan itu dilakukan sepanjang hidup mereka. Is that what we want? Apakah itu yang kita mau? Is that all what life is all about? Eating, sleeping, doing. Apakah itu sebenarnya arti kehidupan? Melakukan sesuatu, kemudian makan, dan seperti itu saja. Think about yourself, Pikirkan tentang dirimu sendiri. What is it? I mean, if you are Buddhist, you know we will die. And when we will die, we will look for a next place where we can go. Jadi apa itu? Ya, jadi sebagai seorang umat Buddha atau seorang Buddhis, kita tahu kita akan mati. Ya, kita akan pergi ke kehidupan yang selanjutnya atau ke tempat yang lain. So the question is, what can we take with us on our journey? Can we take? Okay. Sorry. Go ahead. Pertanyaannya adalah apa yang akan kita bawa untuk perjalanan selanjutnya? When we are dead, what can we take with us? The body? Jadi ketika kita mati, ya, apa yang kita bawa? Apakah badan kita? Feelings, memory, thoughts. Perasaan, kemudian ingatan-ingatan, ya, atau bentuk-bentuk pikiran. Can we take the body with us? Can we take our family with us? Can we take all the material things that we acquired with us? Ask yourself. Apakah kita bisa membawa tubuh kita, kemudian keluarga kita, atau materi-materi yang kita kumpulkan? Coba tanya kepada diri kita sendiri. The thing that we take with us is kamma. It is the results of our actions. Apa yang kita bawa ya adalah karma, yaitu hasil dari perbuatan kita. And what we have in this life is the kamma from our previous life. Jadi apa yang kita miliki pada kehidupan saat ini ya adalah apa yang kita kumpulkan dari kehidupan yang lampau. So don't complain about anything that happens to you in this life, because it is all of your own doing. Jadi jangan komplain atau jangan mengeluh tentang apa yang kita dapatkan di kehidupan ini, karena kitalah pelakunya dari kehidupan yang sebelumnya. Nobody else. Tidak ada yang lain. Whatever we have done comes back to us. Apa yang sudah kita lakukan ya kembali lagi kepada kita. It's like a boomerang coming back to us. Seperti bumerang kembali lagi kepada kita. There's nobody. It's not the government. It's not our boss. It's not our wife or husband. It's not our children. It's us. It's a result of our own doing. And this is something we as Buddhists have to understand. Jadi itu bukan karena pemerintah, bukan karena bos, bukan karena istri, bukan karena anak kita, tetapi ini adalah yang kita lakukan. Ini adalah hasil dari yang kita lakukan. You understand that? Apakah kita mengerti itu? I don't think it is easy to accept, but as Buddhists we have to learn to accept it. We have to learn that we don't blame others for the things that come back to us. Jadi tidak mudah untuk diterima, tetapi kita harus belajar untuk bisa menerima. Jangan menyalahkan orang lain. Ya. Apa yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. And that's why we should ask ourselves, it's a very important question, what are we going to do now with the rest of our life? Jadi kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang harus kita lakukan sekarang untuk mempersiapkan yang akan datang?
Or do you just want to roll around, go from one life to the next life and the next life, just like a hamster in a hamster wheel? He's running, not going anywhere. Apakah yang kita mau hanya berguling dari satu ke tempat yang lain, seperti seekor hamster yang berada di lingkaran hamsternya yang terus berputar tanpa pergi ke satu tempat, pada akhirnya tetap berada di situ. When the Lord Buddha came to this world and saw it, he was looking for the way out. And once he found the way out, he was teaching it to us. Out of the hamster wheel, or out of the cycle of birth and death, whatever you want to call it. Hamster wheel is very classic, very obvious to see. Jadi ketika Sang Buddha datang dan melihat semua ini, beliau berusaha mencari jalan keluar. Dan ketika beliau menemukannya, beliau mengajarkannya kepada kita, yaitu mengajarkan kita untuk keluar dari lingkaran ini. Lingkaran hamster ini adalah yang paling jelas kita lihat. So the Lord Buddha, when he sneaked out of the palace, where his father, tried to harm him, he saw old age, he saw death, he saw sickness, and then he asked himself, are all people going to be sick? Are all people going to get old? Are old people going to die? Jadi Buddha ketika dia mengumpat-ngumpat keluar dari istananya, dan melihat tentang orang sakit, orang meninggal, orang tua, kemudian beliau bertanya, apakah semua orang benar-benar nanti bisa menjadi tua, menjadi sakit, atau menjadi mati, atau mengalami kematian? Apakah itu benar akan semua terjadi kepada semua orang? Then he thought to himself, that cannot be. There must be something else. There must be something beyond. And then on one occasion he saw a samana, a recluse, and then he decided to become a recluse for himself to look for the truth. Kemudian beliau melihat kepada dirinya, ini tentu tidak mungkin bisa terjadi. Kemudian beliau melihat seseorang yang disebut sebagai samana atau pertapa, begitu dekat. So he became a samana. He trained with two masters before he went on his own. And then he found the truth. And that's when he was finished and entered Nibbana, then he started to teach the people. Kemudian Pangeran Siddhartha atau calon Buddha ini menjadi samana. Kemudian beliau belajar, kemudian hingga akhirnya menemukan kebenaran. Setelah itu selesai atau mencapai nirwana, beliau mengajarkan dhamanya. He started to talk about the first noble truth, the truth of dukkha. Kemudian beliau mulai berbicara tentang kebenaran yang pertama, yaitu tentang dukkha. I heard that in Indonesian you have the word tuk, But do you understand what is dukkha? Do you really understand? Ajahn mengatakan beliau mendengar bahwasanya di kata Indonesia ini kita memiliki kata yang disebut sebagai dukkha. Tapi apakah kita mengerti tentang makna atau arti sebenarnya dari dukkha ini? There is the dukkha of the body. When we get up in the morning, we don't want to get up. That's dukkha. Jadi penderitaan karena badan jasmani. When we are okay, finish. Not yet. Ketika kita bangun pagi dan kita tidak ingin beranjak dari tempat tidur kita, itu adalah penderitaan. When we are hungry, isn't that dukkha? Ketika kita lapar, bukankah itu adalah dukkha? When we are thirsty, isn't it dukkha? Ketika kita haus, bukankah itu dukkha? When we are hot, isn't it dukkha? Ketika kita merasa panas, apakah ini dukkha? When we need to go to the toilet, isn't it dukkha? Ketika kita ingin pergi ke toilet, bukankah ini dukkha? And when we went to the toilet,
Sudah pergi ke toilet kemudian. So, all what we know with this body to relieve the dukkha is when we are hungry, we eat. When we are sleepy, we go to sleep. When we are thirsty, we drink something. It is only a way of avoiding dukkha. Jadi apa yang kita tahu tentang bagaimana membebaskan tubuh dari penderitaan atau dukkha adalah ketika kita lapar, kita makan. Ketika kita lelah, kita pergi tidur. Dan ketika kita haus, kita minum sedikit. So do you understand now the bodily dukkha? And do you understand that we don't see it every day? Sekarang apakah kita mengerti bahwasanya tubuh kita mengalami dukkha dan kita tidak bisa melihat penderitaan tersebut? And if you don't understand the first noble truth of the Lord Buddha, how can we ever find the way out of dukkha? Jika kita tidak mengerti tentang hal tersebut, bagaimana mungkin kita bisa keluar atau kita membebaskan diri kita dari dukkha? And then there's the mental dukkha, with the things that we don't like to see, with the things that we like and we don't get, with the things that are taken from us that we like. Kemudian ada yang disebut sebagai dukkha secara mental, di mana kita tidak suka apa yang kita lihat, atau kita suka tetapi kita tidak bisa menggapainya. Don't we know that all? Apakah kita tahu itu semua? Don't we fight with our brothers and sisters, or with our spouse, or with our husband, or with our boss? Kita bertengkar dengan suami kita, dengan istri kita setiap saat. Apakah kita tahu itu semua? It's dukkha. Itu adalah dukkha. And we have it every day in our life. We are never satisfied. Kita punya penderitaan tersebut di kehidupan kita dan kita tidak pernah puas. So then we come to the second noble truth. It's a cause, the origin of dukkha. It's our desire. It's wanting. Wanting this, wanting that, not wanting this, and not wanting that. Wanting to be this, not wanting to be that. That's all the desire that creates the dukkha. Kemudian yang kedua adalah sebab dari dukkha. Kebenaran mulia yang kedua adalah sebab dari dukkha. Sebabnya yaitu keinginan atau nafsu kita. Ingin ini, ingin itu, tidak ingin ini, tidak ingin itu. Ingin menjadi seperti ini, tidak ingin menjadi seperti itu. Semua keinginan atau nafsu itulah yang menyebabkan atau membuat dukkha itu menjadi ada. So do you start to begin to understand dukkha? Apakah kita sudah memulai untuk mengerti tentang dukkha? It accompanies us every day. Ini menemani kita setiap hari. It's there every day, but you don't notice it. Itu ada setiap hari, tetapi kita tidak mengenalinya, tidak mengetahuinya. Dukkha is dissatisfaction, boredom, restlessness. Dukkha atau penderitaan ini adalah ketidakpuasan. Why do you eat? Most of the time because of dukkha. Kenapa kita makan? Seringkali ini disebabkan oleh penderitaan. Why do you talk to other people? Kenapa kita berbicara dengan orang lain? Because we are bored, or we don't know what to do, or we have dukkha. Karena kita merasa bosan, kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Itu adalah dukkha. And nowadays, why do we play with our smartphone? Dan zaman sekarang, kenapa kita bermain dengan handphone kita? Wherever you go, you see the people. I mean, they are married to their smartphone. They are not married to their wife or husband anymore. Jadi, kita menikah bukan menikah dengan suami atau istri, tapi kita sudah menikah dengan handphone kita. Setiap saat kita terus melihat atau berkonsentrasi kepada handphone kita. Their whole life is in the smartphone. All their memories, all their contacts, all their friends. Jadi semua teman semua memori, semua kenangan kita yang berada di dalam handphone kita.
There are some older people. 10 years ago, what did you do? Untuk orang lebih tua 10 tahun yang lalu apa yang kita kerjakan? Now we can't live without it. Sekarang kita tidak bisa hidup tanpa itu, tanpa handphone maksudnya. And when it is lost, we lost our life. Ketika handphone yang hilang, kita juga kehilangan hidup kita. Such a tragedy. Sebuah tragedi yang mengenaskan ya. We need to go to the shop to recover our life. Shop? The repair shop. Karena kita pergi ini ya ke toko perbaikan untuk memperbaiki hidup kita. But we don't notice these things. Tapi kita tidak mengenali hal-hal ini. Because everyone around us is using it, and people, say, oh, it's nice to use it, then we go ahead. But we lose our life. We are not aware of the things we are doing. When we walk through the streets, we look at our smartphone, we don't look left and right. And some people, even when they are in the coffee and have coffee together, two people, they still send SMS. They can't talk anymore. In our next life, we don't need a mouth anymore. We just, instead of our face, we have a smartphone. Jadi kita merasa bahwasanya ini karena semua orang menggunakan ini, yaitu handphone, dan sangat baik sekali sehingga kita terus menggunakannya, sehingga kita kehilangan hidup kita. Bahkan ketika kita berjalan, kita terlalu banyak melihat handphone, tidak lagi lihat kanan ataupun kiri. Kadang beberapa orang duduk sedang menikmati secangkir kopi berdua, tapi mereka masih saling mengirimkan SMS, tidak lagi berbicara. Sehingga mungkin kehidupan yang akan datang kita tidak perlu lagi punya mulut atau wajah. And the parents give the smartphones to the little kids so that they shut up. Orang tua memberikan handphone supaya anaknya diam. So they don't even know what life is. Sehingga mereka tidak tahu seperti apa sebenarnya kehidupan itu. It's a pity, Sungguh sayang sekali. Be aware of what you're doing, what your life is all about. All the time, that you're using these smartphones or you talk to other people, you kill your time. As if you have so many years to live. You watch TV, You talk to each other about things that are most of the time, completely useless. And spend the rest of your life with a smartphone. It is nothing else than killing our time. Our time is precious. Okay. Kemudian sadarlah tentang apa yang kita sedang lakukan dan apa sebenarnya kehidupan itu. Ya, kita menggunakan handphone itu untuk membunuh waktu kita, menghabiskan waktu kita untuk banyak kehidupan. Kita menonton TV, kemudian berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna, kemudian menghabiskan waktu dengan menggunakan handphone itu untuk menghabiskan waktu saja. Hidup kita ini tentulah sangat berharga sekali. The only reason why I come to Malaysia or to Singapore or here now to Indonesia is to wake people up, to make them aware of what they are doing. Jadi satu-satunya alasan bagi Ajahn untuk datang ke Singapura, Malaysia, lalu sekarang ke Indonesia adalah untuk membangunkan orang-orang agar mereka sadar tentang apa yang mereka lakukan. Maybe there is one or two person who can wake up and can change his life and not run around like zombies, after their desires. That's what we normally do. Mungkin satu atau dua orang bisa nanti terbangunkan, Jadi tidak hanya berlari seperti zombie. You know zombie? Kita tahu zombie. But we are sophisticated zombies, We run, each one has different kind of desires, so each one runs after their desire, That's what we do, Why do we go shopping? Because we don't like ourselves. Why do we make our hair up? New hairstyle? Because we don't like ourselves. Why don't we need a new dress? Because we don't like ourselves.
Kemudian setiap orang yang memiliki keinginan atau nafsu yang berbeda-beda, kita adalah contoh yang seperti itu. Dari satu keinginan atau nafsu berlari ke keinginan yang lainnya, itu yang kita lakukan. Kenapa kita berbelanja? Karena kita tidak menyukai diri kita sendiri. Kenapa kita berganti gaya rambut? Karena kita tidak menyukai diri kita sendiri. Kenapa kita butuh pakaian yang baru? Karena kita tidak menyukai diri kita sendiri. Why do we use makeup? Makeup for what? For the deficiencies? Huh? For what, sorry? Deficiency? The not so nice things? Kemudian kenapa kita berdandan? Untuk apa? Apakah untuk terlihat bagus atau cantik? And that's the same way how we choose our clothing. Huh? We want other people to see the nice things and not to see the not so nice things. Huh? Huh? Itu adalah alasan yang sama ketika kita memilih pakaian kita. Kita ingin orang melihat kita lebih baik atau lebih cantik. Kita tidak ingin orang melihat sisi yang tidak baik atau tidak cantik dari diri kita. Everything is outside. When we meet somebody, we present our outside. Yeah? Looking nice, or being smart, yeah? But we never know that there is something inside that is called the heart or the chitta. Citta. Yeah, Citta. chit or chitta. I don't know if Indonesia they have chitta. That's fine. Kemudian semua adalah tentang penampilan luar atau tampak dari luar. Ya, kita mempertunjukkan bagian luar kepada orang lain, menjadi baik, terlihat baik atau cantik ya. Tapi kita lupa ada sesuatu dari dalam yang juga harus kita perlihatkan, yaitu tentang citta. Do you have a heart? Yes, you think so. Apakah kita heart? Apakah kita punya hati ya? Mungkin kita pikir kita punya. Huh? You think about your feelings being your heart, your emotions being the heart. Huh? But this is not the real heart. This is feeling. The heart is the heart that decides what we are going to do. If we like something, if we don't like something. Yeah? Before the feeling arises, before thoughts arises, before memory arises. We lost the connection. Kemudian kita merasa ya perasaan itu adalah sebagai hati kita, emosi kita adalah hati kita, tapi itu bukanlah hati yang sebenarnya. Hati adalah hati. Itu yang menentukan kita suka yang ini atau tidak suka. Jadi hati ini adalah timbul sebelum bentuk-bentuk pikiran, perasaan itu muncul. So do you know what the heart is? The heart is a knowing faculty that knows that there is a thought, that knows that there is a feeling, that knows that there is a memory coming up. Huh? That's the heart. Before anything is done, yeah? That makes the move. Yeah? And within the heart, there is also greed, hatred, and delusion. Jadi apakah kita tahu apa yang dimaksud dengan hati? Jadi hati itu sebelum ya muncul ya, sebelum bentuk-bentuk pikiran, perasaan maupun memori itu muncul. Ya, jadi hati ini adalah membuat langkah awal sebelum hal-hal tersebut muncul. Ini juga yang menciptakan adanya kemarahan, kebencian, dan keserakahan. But we have lost the connection to our heart. We only act according to the thoughts that come up. Yeah? When you close your eyes, what do you hear? The thoughts telling you, I want this, I want that, I don't want this, I don't want that, I need to do this, I need to do that, I need more money, I don't, and so on. I need a new car, yeah? Kita kehilangan koneksi. Bukankah kita kehilangan koneksi dengan hati kita? Kita bertindak sesuai dengan bentuk-bentuk pikiran yang muncul. Ketika kita menutup mata, ya, bukankah kita akan berpikir, oh saya ingin itu, saya ingin ini, saya menginginkan ini, saya membutuhkan lebih banyak uang, saya membutuhkan
mobil dan sebagainya. It's just like we were born in a car, we die in a car, and we don't know that there's a driver inside the car. Sama seperti contoh kita lahir di dalam mobil, kemudian mati juga di dalam mobil. Kita tidak tahu di dalamnya itu ada supir. You understand that? Apakah kita mengerti itu? There's a driver in the car. There's a chitta who drives this body, who makes the decision what to do and what not to do. We think we make the decisions, but our greed and our hatred makes the decisions for us. Jadi kita harus tahu ya, ada pengemudi atau supir, yaitu cita atau kesadaran batin yang mengendarai tubuh ini untuk melakukan ini dan tidak melakukan yang itu. Kita berpikir kita membuat sebuah keputusan, tetapi sebenarnya kita membuat keputusan karena adanya keserakahan dan kebencian ini. For instance, there's a feeling of dislike or boredom coming up, and then we think about how to get rid of it. That's not the citta, that's not the heart. That's a kilesa talk. Jadi ketika kita merasa ya memiliki perasaan tidak suka, kita berpikir bagaimana untuk bisa keluar dari perasaan tersebut ya. Itu bukanlah cita atau batin, tapi itu adalah kilesa atau kekotoran batin. You know the word kilesa? Kita tahu apa itu kilesa atau kekotoran batin? Is it? Yeah, okay. Avijja, there's avijja, fundamental ignorance. Apakah kita tahu ya adanya avijja atau kebodohan yang merupakan fondasi dari itu? Avijja has three armies. They are called greed, hatred, and delusion. Hatred, delusion, and Greed. greed. Jadi avijja ya atau ketidaktahuan kekeliruan ini ya ada memiliki 3 cabang, yaitu yang pertama adalah delusi, kemudian kebencian dan keserakahan. And the kilesas are the soldiers of these three armies. And they just do whatever avijja wants them to do. Jadi kilesa ini hanya melakukan ya apa yang avijja ini mau lakukan. And when we close our eyes, when we try to sit in meditation, it's the voice that we hear, it's the voice of the kilesas. It's not the voice of the heart. Not the voice of The heart. heart. Okay. Jadi ketika kita menutup mata duduk bermeditasi, suara yang kita dengar adalah suara dari kilesa atau kekotoran batin, bukan suara dari hati. So if we want to get to the heart, we have to get rid of the voices of the kilesa. Jika kita ingin bisa atau mampu mendengar suara dari hati ini, maka kita harus bisa keluar ya atau mengenyahkan suara dari kilesa ini. And that is actually very easy to do. Dan itu sebenarnya adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. We just need to close our eyes, sit comfortable, and stay with anapanasati or stay with the mental repetition of the Buddha until there is no more thoughts coming and no more memories coming up. That's it. Jadi kita hanya perlu duduk dengan nyaman, ya, kemudian melakukan anapanasati atau pernafasan, atau kita dengan melakukan pelafalan Buddha, ya. Kemudian kita melakukan itu terus-menerus hingga tidak ada lagi bentuk-bentuk pikiran ataupun memori yang muncul. But remember, there's only one point. When we do anapanasati, it is around the tip of the nose. When we do Buddha, it is the Buddha. And whenever the mind goes out, we bring it back. Until there is no more thought coming, until there is no more memories coming up. Jadi ingat satu hal nih, ketika kita melakukan anapanasati, kita memusatkan kepada ujung dari hidung kita, ya, atau ketika kita melakukan pelafalan Buddha ini, ya, ketika batin kita mengembara, ya, kita menarik kembali batin tersebut untuk kembali kepada apa yang kita fokuskan tersebut, hingga tidak ada lagi
memori atau bentuk-bentuk pikiran yang muncul. And what is that? No more thoughts, no memory. We are happy. Happy. Yeah, happy. Happy. Jadi apa itu ketika tidak ada lagi pikiran dan tidak ada bentuk-bentuk pikiran dan memori tersebut, itu adalah kebahagiaan. Because there's no more future. And there's no past. Karena tidak ada lagi yang akan datang dan tidak ada lagi yang lampau. And there are no more worries, no more fear. Tidak ada rasa khawatir dan takut. And no more loneliness. Tidak ada rasa kesepian. And there's nothing that we want. Dan tidak ada hal yang tidak ada lagi hal yang kita inginkan. And if we don't want anything, we are happy. Ketika kita tidak menginginkan apapun, maka kita bahagia We are satisfied. dan kita puas. Just simple. Very simple, basic training. If you look for happiness, that's where you find it in the heart. Jadi ini adalah yang sangat mudah sekali, yang sangat mendasar sekali ya, training sangat mendasar sekali. Jadi ketika kita mencari kebahagiaan, maka seperti tadilah caranya. So you don't need to buy a new dress or a new car. Yeah, just go into the heart and find the happiness. Jadi kita tidak perlu baju baru, mobil baru, ya kita hanya perlu melihat ke dalam batin kita dan kita akan menemukan kebahagiaan. Or you don't need more money, you know. Why do you need money? For buying happiness? Has that ever worked? Kenapa kita perlu uang? Apakah untuk memberi kebahagiaan? Apakah itu benar-benar mampu? Uang itu benar-benar mampu untuk memberi kebahagiaan? People always want money. Huh? As if money can buy happiness. Look at the rich people, very rich people. They worry so much about losing just $1 or whatever it is. Huh? They're never happy. Huh? And we think, you know, when we are rich, we are happy. Happiness arises in the heart. Go. Jadi orang selalu menginginkan uang ya. Coba kita lihat kepada orang kaya ya. Mereka begitu khawatir, bahkan untuk kehilangan $1 pun begitu khawatir, tidak pernah bahagia. Apakah dengan kaya maka akan bahagia? Ya. Jadi kebahagiaan itu muncul dari batin atau hati. So, if you look for happiness, find it in the heart. Yeah? That's where it is. Jadi ketika kita mencari kebahagiaan, temukanlah kebahagiaan itu di dalam hati, di mana itu berada. And I told you the way to do, very easy instruction. Jadi caranya untuk menemukannya ya, jadi instruksinya itu sangatlah mudah. But it is just like telling a child, learn to walk. It takes time. Jadi sama seperti kita mengajarkan anak untuk berjalan ya, itu butuh waktu. You cannot tell a child how to learn to walk. You just tell it, you know, walk here, walk there, you know. Huh? And it has to figure it out how to do it. Yeah? So the instruction for samadhi, yeah, is the same thing. Just keep staying there and bring the mind back. Huh? And if you're good at it, you will reach upachara samadhi or appana samadhi. Jadi kita tidak bisa menyuruh ya seorang anak kecil untuk berjalan ke sana kemari ya, seperti ini cara berjalan. Tapi yang perlu dilakukan adalah membiarkan mereka untuk melakukannya. Ya sama seperti samadhi. Kita hanya perlu berdiam ya dan bawa kembali batin kita ketika batin kita mengembara. And when you have children and see them learning to walk, you know they do it nearly 20 hours a day. And how often do we do samadhi? 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes a day. Huh? That's why it doesn't work. Huh? You have to do it more. Ketika kita mengajarkan anak berjalan ya, mereka menghabiskan waktu mungkin hampir 20 jam untuk melakukan itu per hari. Bagaimana dengan praktek samadhi kita? Kita hanya melakukan 10 menit, 20 menit. Itulah sebabnya kenapa itu tidak berhasil. People always want to know how samadhi is. Yeah? Upachara samadhi or access samadhi. Yeah?
I mean, it is different for every person. Yeah? So when you hear this person talking about it, he will say you this. You hear another person talking about, he will say you that. Yeah? And we just look, we want to know, we want to know. That is also creating dukkha, wanting, desire. Yeah? Jadi kita ingin tahu ya, bagaimana itu samadhi. Kita mendengar dari orang yang ini mengatakan yang itu. Kita mendengar dari orang itu mengatakan yang ini. Ya, jadi kita hanya ingin tahu ya, dan ini menciptakan keinginan. Keinginan inilah yang menjadi sebab. And then instead of doing our work, we are looking for the results. Huh? It is just like you look for the money, but you don't do your work. You will get money? No, you didn't do your work. Jadi kita tidak mengerjakan apa-apa, tetapi kita ingin hasilnya. Ya. Sama seperti kita ingin menginginkan uang, tapi tidak mau bekerja. Apakah bisa kita mendapatkan uang tanpa bekerja? Just return the attention back to the breath, or to the tip of the nose, or back to the Buddha. That's all. Huh? It's just like digging a hole. Dig and dig and dig, and there will be a hole. If you don't dig and look for the hole, there is no hole. Jadi kembali kepada perhatian kita atau kesadaran kita, balik kepada pernafasan atau pelafalan Buddha tersebut. Sama seperti kita ingin membuat lubang ya, kita menggali lubang. Kalau kita tidak menggali, maka tidak akan ada lubang. So, okay, let's go back to the third noble truth. The Lord Buddha saw there is a way out of dukkha. And that's what he told us. There's an end of dukkha. Jadi kembali kepada kebenaran mulia yang ketiga, yaitu di sana ada yang disebut sebagai akhir dari dukkha. Dan Buddha mengajarkan bahwasanya ada akhir dari dukkha. And the fourth noble truth is the path that leads to the end of dukkha. Sedangkan kebenaran mulia yang keempat adalah jalan yang membawa untuk pelenyapan dukkha. And the fourth noble truth is comprised in 3 columns: sila, samadhi, panya. Jadi untuk bagian kebenaran mulia yang keempat ini ya dipadatkan dan menjadi 3 bagian ya. Yang pertama yaitu disebut sebagai sila, yang kedua sebagai samadhi, dan yang ketiga sebagai panya. Sila is very important. The 5 precepts. Sila atau moralitas ini adalah sangat penting ya. Ini adalah 5 sila. Do you know the 5 precepts? Apakah Anda tahu apa itu 5 sila? Not harming any living being. The first. Yang pertama adalah tidak menyakiti makhluk lain. Not taken what is not given. Tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Not only stealing. Bukan hanya mencuri. No sexual misconduct. Tidak melakukan perbuatan asusila. Being faithful in one's relationship. Setia yang kepada sebuah hubungan. Not having sex with people who are dependent on us. Tidak memiliki hubungan seksual dengan orang yang bergantung kepada kita. It used to be against the law, at least in Germany. If a teacher had sex with a student, if a prof had sex with a student, they had to go into prison. Jadi di Jerman jika seorang guru ya melakukan hubungan seksual dengan muridnya, atau seorang profesor melakukan hubungan seksual dengan muridnya, maka mereka harus pergi ke penjara. But today it is very common. Tapi zaman sekarang itu sangatlah umum sekali. The law has been abided. Yeah? We get rid of all the things we dislike. Jadi hukum ini sudah dikesampingkan ya. Kita selalu menginginkan apa yang kita inginkan. So sexual misconduct is also having, for instance, parents having sex with their kids. Yeah. Repeat, please. With their kids. Children. Yeah, children. Parents having sex with their children is sexual misconduct. Jadi ketika seorang orang tua ya memiliki hubungan seksual dengan anaknya, itu disebut juga perbuatan asusila. And when you read the news, you know it happens very often. Jika kita baca berita, ini juga terjadi sangat banyak sekali. Also the sexual abuse of monks, with their
devotees and so on. Yeah? Not only Buddhist monks. Buddhist monk, when he is caught, he's being defrocked or disrobed by the lay people in Thailand. Jadi juga kekerasan seksual ya. Ada juga pemuka agama ya yang memiliki hubungan seksual dengan pengikutnya, bukan hanya biksu Buddhis saja ya. Jadi kalau di wihara Thailand maka mereka harus lepas jubah. But Christian monks or Tibetan monks, you hear it or you read it in the newspapers. Jadi kalau kita baca di surat kabar ya, ada seperti pemuka agama Kristen ataupun biksu Tibetan yang melakukan hal tersebut. The Thais revere the monks very much, but if they catch them doing this, they have no mercy. Jadi orang Thai ini atau orang Thailand ini sangat menaruh sangat menghargai sekali para biksu. Tetapi jika mereka mendapati biksu melakukan seperti itu, maka itu tidak ada ampun. They call the police and the monk is taken his robes. Kemudian mereka akan telepon polisi, kemudian juga diambil. Okay, that now no lies, no harsh speech is the fourth precept. Jadi tidak ucap kasar, tidak berucap kasar ataupun tidak berbohong. Ini adalah sila yang keempat. You know that? Kita tahu itu? Huh? Also white lies, it's not okay. Yeah? This person is not good, that person is not good, that person is not good, but we are good, huh? Huh? Jadi ini yang berbohong untuk kebaikan ya, itu tidaklah dibenarkan ya. Kita mengatakan orang ini nggak baik, orang ini nggak baik, orang ini nggak baik. Emangnya kita udah baik? Others say the same thing about us. Orang lain mengatakan So saya stop sama doing dengan it. kita. Jadi berhenti melakukan itu. It's useless. Huh? Itu tidak ada manfaatnya. And the last, no alcohol, no drugs, everything that makes us unmindful or unaware. Tidak meminum minuman alkohol, menggunakan obat-obatan atau apapun yang membuat kesadaran kita menjadi lemah. These are 5 precepts. If you keep the 5 precepts, you have the right to come back as a human being. Ini adalah 5 sila. Jika kita menjaganya dan mempraktekannya, melakukannya, mengamalkannya, maka kita bisa kembali lagi terlahir sebagai manusia. If you do not keep them, you go down. Jika kita tidak menjaganya, tidak mengamalkannya, maka kita akan jatuh ke bawah. Below us there is the animal realm, the ghost realm, the demon realm, and the hell realm. Jadi di bawah kita ya, di bawah itu ada alam yang disebut sebagai alam binatang, alam hantu ya, kemudian alam neraka. And most of us will go to hell. Dan banyak dari kita jatuhnya itu ke neraka. Oh, did you keep the precepts in this life? Well, then you don't have to worry. Jika kita menjaga atau mengamalkan 5 sila ini ya, maka kita tidak perlu khawatir tentang hal ini. If you didn't keep, you have to worry. Jika kita tidak menjaga, maka kita sudah patut untuk khawatir. The hell is full of people. And it's also full of monks. Jadi hell atau alam neraka ini ya penuh dengan manusia ya, juga penuh dengan para biksu. You have to understand, monks are also people. And they also do wrong. Jadi kita perlu tahu ya, para biksu ini juga manusia, juga bisa melakukan hal yang tidak baik. The most famous example is Pradevatat at the times of the Lord Buddha. Yeah? Devadatta. Okay. Jadi yang paling terkenal ya pada zaman Buddha itu yang disebut dipanggil sebagai Dewa Datta. Okay. In Indonesia there are laws. If you break the laws, you have to go to prison. If you break the law very seriously, you have to go to prison very long. If you don't break it very seriously, you just go for a very short time. And the same thing is
for the 5 precepts. If you break them, you will go down either to hell or to whatever other realm. Yeah? And if it is serious, you will stay there long. If it's not so serious, you will come back. Hell is not eternal. Yeah? None is. Human life is not eternal. Yeah? Jadi Indonesia punya hukum. Jika kita tidak menjalankan hukum tersebut atau kita melanggar hukum tersebut, kita masuk penjara. Kalau langgarannya itu serius, maka masuk penjara lebih lama. Kalau tidak begitu serius, maka di penjara itu menjadi singkat. Sama dengan 5 sila atau 5 sila ini ya. Jika kita melanggarnya, ya, maka kita akan masuk ke alam neraka ataupun alam yang lain. Ya, kalau pelanggaran itu serius, maka lama berada di dalam alam tersebut. Tapi jika tidak begitu serius, maka kita akan kembali ya ke alam manusia. Jadi di alam neraka itu juga tidaklah abadi, tidak selamanya. Sama juga di alam manusia ini tidak selamanya dan tidak abadi. The problem in most countries that they don't catch everybody, but that is not when we die. They catch everybody. It is written down in big books whatever we have done. And when we die, somebody reads from these books what we have done and sends us then to this hell or that hell or this place or that place. So don't worry that anybody gets off. Jadi masalahnya ya di banyak negara ya mereka tidak menangkap ya, tetapi ketika kita mati ya kita bisa saja tertangkap, kemudian orang akan memasak kita menjadi apapun yang mereka mau. So this is just for you to remember from today on. Just don't go against the 5 precepts. Jadi ini adalah untuk kita ingat ya. Jadi mulai dari sekarang kita jangan melanggar 5 sila tersebut. Whatever we have done in the past, we will experience. We can't change. Apapun yang kita lakukan ya di masa yang lampau, kita akan mengalaminya atau menerima hasilnya. Kita tidak bisa lagi mengubahnya. But we can water down the salty water when we put a lot of water in. So when we do a lot of good, that waters it down. Yeah? Jadi sama seperti air yang asin ya. Kalau terlalu asin kita harus taruh lebih banyak air supaya rasa asinnya itu hilang. So I was talking about the 5 precepts. That is the way, to come back as a human being. But there's also a way to go to heaven. Jadi tadi sudah Ajahn mengatakan, beliau berbicara tentang 5 sila ya, itu adalah cara untuk kembali lagi ke alam manusia ataupun untuk terlahir di alam dewa. The first thing is we have to keep the 5 precepts. That is also prerequisite. Jadi yang pertama adalah kita menjaga 5 sila tersebut. Itu adalah sebuah kewajiban atau keharusan kita. The next thing is we have to practice generosity. Yang kedua adalah praktek kemurahan hati. The next thing is we have to practice respect. Kita harus mempraktekkan menghargai, menghormati. That's very difficult for us. Respecting the parents, respecting the teacher, respecting the boss, respecting the government. Respect doesn't mean that we think what they do is good, but we respect them as human beings or we respect them as animals. Yeah? Doesn't mean we have to find it good what they are doing, but we still can respect them. And that is what is necessary. Jadi ini sulit bagi kita ya. Kita harus menghargai orang atau menghormati orang tua, guru, kemudian bos atau pemerintah. Menghargai atau menghormati bukan berarti kita menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah baik ataupun benar. Tetapi kita melihat mereka sebagai makhluk hidup, ya, dan itu adalah sesuatu yang penting. And if you want to find the Dhamma in our next life, you have to respect the Dhamma. Dan jika kita ingin menemukan Dharma, ya, kehidupan mendatang, maka kita harus menghormati Dharma. The Buddha, the Dhamma, and the Sangha. Menghormati Buddha, Dhamma, dan Sangha. And you in Indonesia,
or me in Germany, there was no Dhamma, or there's hardly any Dhamma. Huh? So we didn't respect it in our previous lives, that's why we don't have it. Just like the Thais have it everywhere. You go out and you see the Dhamma. You go out, you see the Sangha. You go out, yeah, and see the Arahants. And we see just our smartphones. Jadi seperti kita berada di Indonesia ataupun Ajahn dari Jerman, ya, sulit sekali untuk menemukan Dharma. Ketika kita tidak menghargai, maka kita tidak akan memilikinya. Sedangkan di Thailand, setiap kita keluar, kita melihat Dharma. Ketika kita keluar, kita melihat arahat. Sedangkan apa yang terjadi pada kita? Di sini kita hanya melihat pada handphone kita. In the last 100 years, Thailand had the most arahants in the whole world. There were over 100 arahants just in Thailand. Jadi ratusan tahun belakangan ini, ya, di Thailand memiliki yang paling banyak arahat dari dibandingkan dengan tempat yang lain di seluruh dunia. Di Thailand itu paling banyak. Some of the pictures are hanging here. Yeah? Beberapa dari mereka fotonya tergantung di sini. Not all of them, but most of them. Tidak semua, tetapi kebanyakan dari mereka. Lumpu Man, who is behind me, yeah, I mean, he was the founder of the forest tradition, together with Lumpu Sao. Both of them have been arahants, and they founded the forest tradition. And out of this forest tradition came over 100 arahants. No other country has so many. Jadi foto yang tergantung di belakang Ajahn ini adalah Lompoman, yang beliau adalah pendiri dari silsilah atau tradisi hutan bersama dengan Lompo Sao. Jadi sejak itu, ya, muncullah ratusan arahat dan paling banyak berada di sana. And the Lord Buddha tells us, wherever there is the true Dhamma, there will be the Sotapanna, Sakadagami, Anagami, and Arahants. So that means in Thailand there is the true Dhamma. Yeah? Other countries, Sri Lanka might have a few, yeah? Or Myanmar might have a few. Yeah? Laos might have a few. Yeah? But Thailand has many. That means the Dhamma there is pure. It's still pure. It will be watered down, because all of these masters have died now. Jadi Buddha mengatakan kepada kita, di mana ada dhamma yang sejati, maka di situ ada jalan yang sejati. Maka akan muncul Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Di Sri Lanka, Myanmar, Laos mungkin jumlahnya sedikit, tetapi di Thailand ini sangat banyak. Di mana artinya dhamma yang berada di Thailand adalah murni. Dan para master ini ada yang sudah meninggal sekarang. So that's why Lumpur, when he found the Dhamma in Germany, in the books, then he had to go to Thailand to find the true Dhamma. And it's the same thing for you in Indonesia, because all what you know is the Dhamma from the books, not the Dhamma from the heart. Itulah sebabnya kenapa Lumpur saat menemukan Dharma di Jerman, beliau harus pergi ke Thailand. Ya. Sama seperti kita yang di Indonesia, kita menemukan Dharma di dalam buku, tetapi tidak di dalam hati kita. Okay, now let's go back. So we had the first column of the path that leads to the end of Dukkha. Jadi sekarang kita akan kembali. Tadi sudah ada kolom pertama, ya, yaitu bagian sila. We were talking about sila, yeah, and then just one quick note. Kemudian itu adalah sebuah catatan singkat untuk kita. The Venerable Ananda was one time interested how many people are going to hell, how many people are going to heaven. So he asked the Lord Buddha. Jadi yang mulia Ananda, ya, sempat bertanya, ya, rasa ingin tahunya berapa banyak orang yang pergi ke neraka dan berapa banyak yang pergi ke surga. You know the answer? Tahu apa jawabannya dari Buddha? The Lord Buddha said, do you see the bull over there? See what? Bull. A male cow. Okay. Jadi
Buddha mengatakan ya, apa kamu melihat ada berapa banyak jumlah sapi jantan di sana? How many horns does he have? Ada berapa tanduk yang dipunya? These are the people who go to heaven or Nibbana. Ini adalah sama ya perumpamaan untuk berapa banyak orang yang pergi ke Two. nirwana. 2 horns. Oh, Tanduk. dua tanduk. And how many hairs does he have on his fur? Jadi ada berapa banyak bulu yang dimilikinya? These are the people who go to hell. Itu adalah orang yang pergi ke neraka. It's not a show. I'm sorry. Itu bukan guyonan atau lelucon ya. The Lord Buddha also said 70% of the human race is not interested in the Dhamma. So, the people who are interested have a chance not to go to hell. Buddha mengatakan ya, ada orang yang tidak tertarik pada Dharma, tetapi bagi mereka yang tertarik maka memiliki kesempatan untuk pergi ke surga. That is also a reason why Buddhism has never been a preaching religion. It has always waited for the people to come and seek the Dhamma. Never go out and preach the Dhamma. Jadi itulah alasannya kenapa ya banyak orang yang malah mendekati Dharma ya. Jadi kita tidak pergi keluar untuk mencari Dharma, kita harus mendekat. Okay, let's go back to the path that leads to the end of Dukkha. Jadi kita kembali kepada jalan untuk melenyapkan dukkha. We were talking about samadhi before. I explained you how to get into samadhi. Jadi kita ada berbicara tentang samadhi sebelumnya dan sudah diajarkan bagaimana cara untuk masuk ke samadhi. Just short again, yeah. It is important to have one point, and we stick to the one point. Whenever the mind goes out, we bring it back to that one point. Jadi secara singkat ya, penting untuk memiliki satu titik atau satu fokus ya. Kemudian kita menempel atau kita tidak menjauh dari fokus tersebut. Ketika batin mengembara, kita bawa kembali itu untuk ke poin yang tadi kita fokuskan tersebut. There are two, actually there are three, but I mentioned only 2 stages of samadhi. Jadi ada 2 tahap samadhi. Upachara samadhi is where thoughts and memory stops. Ada yang disebut sebagai upacaya samadhi, yaitu di mana memori itu berhenti. I told you before, that's where happiness or peacefulness or stillness arise. Jadi itu yang disebut sebagai bagaimana rasa bahagia, kedamaian itu muncul. And when we are in the state and concentrate again on the Buddha or on the breath, until there's no more breath or until we can't think the Buddha anymore. The mind really verges into one point. Subject and object merges into one point. And that is called appanasamadhi. Jadi kita berkonsentrasi ya kepada nafas tersebut sampai tidak ada lagi nafas atau kita tidak bisa lagi berpikir tentang Buddha, dan kedua hal itu menyatu bersama-sama. And what can you say about something where subject and object merges? It's beyond our conventional reality. The only thing that you can say is there was knowingness, but not a knowingness that knows objects, just a pure knowingness. Or, okay. Jadi apa yang kita sebut sebagai subjek dan objek ya menyatu bersama-sama. Ya, ketika itu menyatu maka itu melampaui ya realitas konvensional. Ya, jadi dengan mengetahui ini. Oh, I didn't see it. It was behind. Just open it. It's also called the preview of Nibbana. The what? Preview. You know, you see in a movie, you see the preview, but you don't see the full thing.
Jadi itu yang disebut sebagai sebelum melihat yang asli, kita melihat dulu gambaran secara keseluruhannya dari nirwana. Or the first wonder of meditation. Yang pertama dari meditasi. And all what we need to do is stick to the Buddha or stick to the breath. Yang harus kita lakukan adalah kita menempel atau kita menempel pada pernafasan tersebut atau pada Buddha itu. So the last part is investigation, or sometimes we call it vipassana. Kemudian jalan yang terakhir ya adalah dengan menginvestigasi ataupun yang biasa disebut sebagai vipassana. And what do we investigate? Apa yang kita investigasi? Not our life. Bukan hidup kita. The things or the aggregates that we believe we are. And what do we think we are? Body. Feeling, thought, memory, and consciousness. Jadi yang kita investigasi ya bukan benda ya ataupun sesuatu yang kita percayai, yaitu itu adalah diri kita. Kita berpikir bahwasanya kita adalah tubuh, kita adalah perasaan, kita adalah kesadaran, kita adalah bentuk-bentuk pikiran. Everybody believes that he is the body. No. Semua orang percaya, rata-rata orang percaya ya bahwasanya diri mereka itu adalah tubuh, tapi tidak. When you see a picture of yourself, you say, that's me. Huh? When you look in the mirror, say, that's me. Huh? We are the body. Jadi ketika kita melihat foto ya dari diri kita atau kita berkaca ya, kita menunjuk dan kita mengatakan, oh itu adalah saya. Kita menunjuk diri kita itu adalah tubuh. We have to understand that the body is not self. Huh? It's not us who knows that there is a body. Huh? You look at your friend, yeah, but it's not you. You look at your hand, but then it's you. But both things you see. Jadi kita biasa yang kita pahami adalah diri kita itu adalah tubuh. Tetapi tubuh itu bukanlah diri, bukan diri kita. Ya, itu yang kita sebut sebagai tubuh. Kita melihat teman kita dan kita mengatakan, oh itu bukan diri kita. Tapi ketika kita melihat tangan kita, kita mengatakan, oh ini adalah saya. The body investigation, just the body investigation, and together with the body also the bodily feeling, can lead us to Sotapanna, Sakadagami and Anagami. Just the body investigation. Jadi dengan menginvestigasi tubuh ya, kita itu bisa membawa kita ataupun menuntun kita ya untuk mencapai Sotapanna, Sakadagami, Anagami dan selanjutnya. The first belief is that we are the body. Nah? Just because you're born in the body, you believe you are the body. When you're born in the car and you die in the car, you believe you are the car. Huh? No way, yeah? Until somebody knocks at the window and says, get out! Jadi hal pertama yang kita percayai adalah diri kita ini adalah tubuh, karena kita lahir dan memiliki tubuh ini. Jadi ketika kita lahir di sebuah mobil, kemudian mati di mobil, apakah kita mengatakan diri kita itu adalah mobil? Tentu bukan seperti itu. Sampai nanti ada orang yang mengetok kaca dan menyuruh kita untuk keluar. We are not the body. Yeah. That is the first investigation to understand that we are not the body. Or the first part. Jadi diri kita ini bukanlah tubuh. Ya, jadi itu adalah hal pertama yang harus kita investigasi, atau itu adalah jalan yang pertama. The second part is to understand this body is not desirable or loathsome. Jadi yang jalan yang kedua adalah untuk mengerti ya bahwasanya tubuh ini adalah bukan sesuatu yang harus kita inginkan. Whatever you put into the body is nice,
and tasty, whatever comes out of the body is disgusting. Apa You yang never notice? Jadi apa yang kita pasang atau kita makan yang enak kita masukkan ke dalam tubuh kita, ketika itu keluar ya, itu menjadi sesuatu yang menjijikan. Apakah kita sadar? There's something, this body turns everything, that is nice and tasty into something that is shitty, Strange. And we love this body, And we hide it, Jadi tubuh ini lucu sekali ya, dia bisa menukar ya, semua yang masuk yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, akhirnya terganti menjadi hal-hal yang begitu menjijikan. Dan kita menutupi hal ini. We don't want to look at the food, that comes out of the body that we call shit. But we like to look at the food, when it goes into the body. Jadi kita tidak mau melihat ini kotoran yang keluar dari tubuh kita, tapi kita mau melihat makanan-makanan yang enak yang ada di depan kita. The women like to polish their nails and cut their nails, but the moment the nail is on the table, they find it disgusting. Jadi orang suka mempercantik kukunya ya, melihat bahwasanya ini adalah indah ya, tapi mereka tidak mau melihat kotoran yang ditimbulkan dari hasil bersih-bersih tersebut, dan mereka menganggap itu adalah hal yang jorok. As long as it is on our body, it's beautiful. The moment it falls off from our body, it's disgusting. Jadi selama tidak ada tubuh ini, maka itu adalah hal yang cantik ya. Tapi dengan adanya tubuh ini yang menjadi menjijikan. Same with our hair. We go and take a shower, take some soap, some of the hair goes into the drain. Don't want to pick it up. Jadi sama kita keramas ya, kita mandi, kita keramas, taruh sampo, kalau ada rambut yang rontok terus nyangkut di ini saringan air, kita nggak mau ambil, kita rasa itu menjijikan. So there's something strange with our thinking. Jadi ada yang aneh ya dengan pemikiran kita. And that's what we have to investigate. Itu yang harus kita investigasi. To understand, that the body is full of these things. You just need to open it up. Just remove your skin. And then look at all the people. They all look like that. Jadi semua tubuh penuh dengan hal tersebut. Yang perlu kita lakukan adalah membedahnya dan melihatnya. Semua orang memiliki hal tersebut. You can't decide when you remove the skin. You can't decide who is wife, who is female and male, and who is old and who is young. It's only the skin, the big deceiver. That's why we love to take care of our skin so much. Jadi ketika kita membedah kulit-kulit kita ya, kita tidak bisa memutuskan mana yang laki-laki, mana yang perempuan, mana yang muda, mana yang tidak. Tapi kita suka sekali ya untuk merawat kulit kita ini. When you go home tonight, go in your bathroom and look at all the skincare products, Jadi nanti kita pulang malam ini ya, kita ke toilet kita atau ke kamar mandi kita lihat semua produk skincare yang kita punya. The last example, you have some spittle in your mouth. Some what? Spittle, the fluid in your mouth. We like it and we like to exchange it with our partner, but we don't like it to spit in our hand and then 5 minutes later lick it up. Seperti ini ya, semua dari kita punya ini air liur ya, air liur, dan kita suka ya, mungkin kita berciuman dengan partner kita atau dengan suami istri kita, tapi kita nggak suka air liur itu kita ludahi ke tangan, 5 menit kemudian kita jilat balik, kan kita rasa itu menjijikan. So that is the investigation of the body. You have to understand that. Jadi itulah yang disebut sebagai menginvestigasi tubuh, dan kita harus mengerti hal itu. And with the investigation of the body, we go at greed and hate. Because greed and hate are rooted in the body, in our attachment to this body. We like things and we dislike things. That's the same thing. It's just
We like things going in and we dislike things going out. So greed and hate are rooted in the body. And with this kind of investigation, we destroy greed and hate. We have to create hate. Greed? No. We destroy greed and hate. We don't have to create it, it's there. That's why. Oke, jadi ketika kita melakukan investigasi kepada tubuh kita, ya kita harus menghancurkan keserakahan dan rasa tidak suka. Ya, jadi kita harus menghancurkan rasa serakah ini, ya keserakahan ini dan rasa tidak suka yang ada di dalam tubuh kita ini. Once we have destroyed greed and hate, we are at the stage of anagami and non-returning. Jadi ketika kita berhasil ya menghancurkan rasa keserakahan dan kebencian ini, maka kita mencapai yang disebut sebagai anagami atau tidak kembali lagi. Then we still have to tackle delusion that is bound up in memory and thoughts, that is very strung together. Jadi setelah itu kita harus mengeluarkan semua delusi-delusi yang ada di memori dan bentuk-bentuk pikiran kita yang selama ini sudah menempel bersama-sama. So we have to tear apart memory and thought in order to get at the delusion and destroy delusion. And then we destroy avijja and that's finished. Jadi kita harus menyobek ya bagian-bagian yang disebut sebagai memori ataupun bentuk-bentuk pikiran hingga kita bisa melihat atau menemukan yang disebut sebagai delusi, kemudian menghancurkan delusi ataupun avijja tersebut. And that's the end of dukkha. Itu adalah akhir dari dukkha. And with this I stop. Kemudian itu berhenti. So now you can ask questions. Sekarang kita bisa tanya jika ada pertanyaan. If there are any. Jika ada. Now you can take pictures. Sekarang boleh foto. Yeah? Yeah, to give him the mic. I have two questions. The first one is, in our life, we have do so many things like good karma or not good karma. Opposite that in sila, we don't break the sila and we attain the environment. I want to ask, so many good karma and bad karma, how can we attain, which one we can attain the environment? Because as I know, we can make measure good thing and make thing like that. I'm very clear with the question. I'm not clear. Okay, let me. I'd ask in Indonesian and Okay, I said. Dalam kehidupan ini kita kan banyak berbuat salah dan berbuat baik. Jadi kan Bumbu bilang kita menjaga sila aja bisa mencapai juga dewa. Pertanyaannya kan banyak yang kita lakukan. Jadi apakah capainya dengan menimbang? Jadi dengan menimbang bosan, yang baik banyak yang baik, bosan dengan dewa, kalau nggak baik dan neraka, itu satu. Yang kedua, bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu mencapai arhat, itu aja. Okay, so the question is, Olombo say, when we keep the sila, the precepts, we can attain the nirvana or heaven realm, dewa realm. No, that's misunderstood. When we keep the sila, we can come back as human being. When we keep the sila plus generosity, gratitude, and respect, then we can go into the heavenly realm.
But in order to get out to become an arahant, we have to keep the sila, we have to fix samadhi, we have to train samadhi, and we have to do all the investigation of all the things that you think you are. Baik. Baik, jadi ada hal yang kita kurang paham ya di sini. Di sini disebutkan bahwasanya ketika kita menjaga atau menjalankan 5 sila, kita bisa kembali lagi untuk terlahir sebagai manusia. Tetapi ketika kita menjalankan sila dengan memiliki kemurahan hati, kemudian menghormati, respect ya, maka kita bisa terlahir di alam surga. Kemudian untuk menjadi arahat, praktiknya adalah dengan melakukan sila, samadhi, kemudian melakukan investigasi-investigasi yang tadi sudah disampaikan. Okay, understood? Ngerti? Okay, one more question from him is how to know if oneself is an arhat? How to know it? Yeah, do you know this person is attained arhat or arhat level? How do you tell that? How do you know somebody is a millionaire if he doesn't tell you? And if he tells you, you don't even know if he's right or wrong. Jadi bagaimana kita bisa tahu seseorang itu milioner atau enggak sampai dia ngomong sendiri sama kita. Kemudian setelah dia ngomong, mungkin kita akan berpikir ini entah benar entah enggak. But most of the time another arahant will know if another person is an arahant. And an anagami will know if another person is an anagami, and so on. Yeah. Jadi lebih banyak ya, misalnya orang yang sudah mencapai arahat, dia bisa melihat bahwasanya orang lain tersebut juga mencapai arahat, atau orang tersebut berada di tingkat sakadagami atau anagami dan bisa melihat orang lain pada tingkat yang sama. Even if you ask him, you will never know. The only thing that knows is the heart. Either you have faith in him, then go. If you don't have faith in him, let go. Jadi kita tidak akan pernah tahu ya, bahkan ketika orang itu ngomong sendiri sama kita, kita juga belum tentu bisa yakin atau percaya. Yang tahu itu adalah hatinya sendiri. Okay. People always want to know, I mean, how does it help you? If you know that he's a millionaire, I mean, that doesn't increase your money. If he's an arahant, he has made his job, The only thing you can ask him, the millionaire, how did you get the million? Or how did you get, to become an arahant? Jadi Ajahn mengatakan ya, kita seringkali mau tahu ya, terus apa manfaatnya untuk kita, bagaimana itu bisa membantu kita. Kita ingin tahu seseorang itu milioner. Sebenarnya yang harus kita tanya itu bagaimana kamu bisa menjadi milioner. Sama ketika seseorang menjadi arahat, harusnya yang kita tanya bagaimana dia bisa menjadi arahat. Okay, more questions. Pertanyaan lain? Okay, here behind. Ya, dari No. belakang dulu. Ya. Dari belakang dulu. Don't hear. Okay. I speak in Indonesian. Yeah, I mean, whatever you like, You can speak German or Thai as well. Dalam banyak kesempatan, saya mengambil saya sebagai contoh. I really don't understand. We usually start too late. For me, as an example, I know I start too late to know Dharma. Okay. I don't know when my life ends for this life. Yeah? Maybe in 5 minutes, Yeah? or probably another few years. Mm-hmm. But one thing I want to make sure is, for my next life, I don't want to start too late anymore. Okay. So for this life,
what should I do for my next life, so I won't start too late anymore, so I can achieve a better condition. Okay. Thank you. You want to translate? Mungkin nanti harus ditranslate ke bahasa Indonesia dulu, baru Bapak akan jawab dari bahasa Inggris. One more questions that we can share together. This is another person that No, I mean I have to answer this Okay. question. Yeah. So go ahead. Maybe it's The first thing is you have to keep the 5 precepts. The second thing is you have to respect the Dhamma. Yeah? The Buddha, the Dhamma, and the Sangha. Yeah? And the third thing is you have to start to practice. Every day. Yeah? In the morning 30 minutes, in the evening 30 minutes. Yeah? And there's one thing, that makes you aware of what you're doing, that is called daily reflection. Just let go through the mind what you did today. Cause and effect. Yeah? You said this, what kind of effect had it? Why did you say it? Yeah? But you have to do that daily. Yeah? And that makes a condition for your next life to be in a better condition. Yeah? You understand that? Baik, pertanyaannya adalah dari Bapak tersebut, bagaimana ya untuk supaya kehidupan yang akan datang, kehidupan sekarang merasa sudah terlambat ya, terlalu terlambat untuk memulai. Ya, jadi bagaimana supaya kehidupan mendatang tidak lagi terlambat, tidak lagi telat ya untuk mempraktekannya, apa yang harus dilakukan? Pertanyaannya seperti itu. Jadi jawaban Ajahn yang pertama adalah kita menjaga 5 sila, kemudian menghormati Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan yang ketiga adalah memulai untuk melakukan praktek setiap hari, 30 menit di pagi hari, 30 menit di siang hari. Kemudian melakukan refleksi harian, ya. Kemudian sebab akibat yang ditimbulkan, misalnya apa yang sudah kita katakan. Kemudian apa efek dari apa yang kita lakukan tersebut. Jadi itu adalah sebab yang bisa menimbulkan kondisi yang lebih baik untuk kehidupan yang akan datang. Okay, so there was the... Bante, saya ingin tanya, tadi Bante membuat pernyataan bahwa di Thailand itu terdapat banyak arahan. Apakah itu berdasarkan pengetahuan Bante sendiri atau pengetahuan yang lain? Terima kasih Bante. So the question is, Ajahn said there is in Thailand a lot of arhat. Yeah. Is that statement or that the things came up is from your own idea or is it Lungta from Mahabua. another? It's based on Lungta Mahabua. Yeah. You know Lungta Mahabua? Tahu Lungta Mahabua nggak? Ditanya sama Ajahn. Katanya itu berdasarkan Lungta Mahabua. He's not satisfied. Seems like not clear. It means like the Lungta Mahabua said that. Yeah, he said. Itu yang dikatakan oleh Lungta Mahabua. Maybe if you don't mind, you can explain a little bit about the Lungta Mahabua. Lungta Mahabua was a disciple of Luang Pu Man, yeah, and he was the foremost disciple of Luang Pu Man, yeah. Luang Pu Man said, there will be two monks, two young monks that will follow my way, and that is Lungta Mahabua, one of them. The others we will never know. He never said. Jadi Lungta Mahabua ini adalah murid dari Luang Pu Man. Jadi Luang Pu Man ini pernah berkatakan ada 2 murid yang nanti akan mengikuti jalan beliau. Yang pertama ini adalah diketahui sebagai Lungta Mahabua. Satu lagi belum tahu. So when you go next time to Wat Asokarang, Lungta Mahabua, some of the monks, said, make a JD for 60 arahants there, yeah, and you can see the relics of all these arahants there. What Oke, jadi lain kesempatan ya Pak,
bisa pergi ke wihara Wat Asokaram, kemudian di sana bisa melihat relik-relik dari para arahat. Jadi singkat ceritanya, Long Mahabua itu adalah arahat. Arahat bisa disebut murid senior dari Long Puma. Jadi kalau arahat yang sudah ngomong di tengah banyak arahat dan tidak diragukan lagi. Kenapa kita mengakui Long Mahabua sebagai arahat? Karena setelah dikremasi beliau meninggalkan banyak sekali relik-relik. Nah, relik-relik beliau bisa ditemukan di Wat Asokaram, salah satunya. Dan di atas juga ada. Baik, next question, pertanyaan selanjutnya. Tadi ada itu di sana. Saya kurus hari ini. Good evening. So, living and growing up in the 2000s era, I have an issue for insecurity. So, I am seriously very insecure. Is it okay to be insecure? Yeah. And how do you accept someone else's insecurity? Is there a way to accept someone else's insecurity? Why not? Yeah. If you can accept yourself being insecure, you can accept anybody as being insecure. Or do you want other people to accept you? Or what is the question? So, because of insecurity, I have found that a lot of people, a lot of have committed suicide. So, how do we stop those people before it's too late? You cannot stop people, you can only stop you. So, can I help them? Do they have hope inside themselves? I mean, yes, you can help them once you help yourself. So how do I... Because if you can't help yourself of this insecurity, how can you help others to overcome the insecurity? First of all, you have to overcome your own insecurity in order to know how to overcome insecurity. Yeah? So, for that, how do I overcome my insecurity? Yeah. And that is not easy, yeah? I mean, people ask, a lot of Buddhists, yeah? That has nothing to do with you now. A lot of Buddhists want, just like the Christians, want to help other people, want to give other people the Dhamma and say that is so great, yeah? I use an example. As long as you're swimming in a ship dump and have no ground under your feet, and once in a while you come up and see other people just drowning, the moment you lift them up, you go down. You have first to have firm ground under your feet, and that firm ground is only Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahant that can really help other people. Yeah? The Lord Buddha said it, a Sotapanna can help the worldling with his problems, but he cannot help a Sotapanna. And the same thing, until an Arahant, an Arahant can help an Anagami with his problem, but he cannot help an Arahant. Only the Lord Buddha can help an Arahant with his problem. So you really have to be above all this before you can help other people. It's so easy to help and tell other people what to do. It's so difficult to do it yourself. It's so easy to tell your husband, man, you should be better, you should be better, And we do that all the time, No? For that, what if we are the ones that are told that you have to be better? Like, it pushes you down. What should I do to that? I mean, if you understood, what meditation is about, to get into a state, where all these thoughts stop and there's no more insecurity. And then see what is left, and then see what is the directive of your heart, and then come out, and then you see your insecurity comes through the most stupid thoughts, and then you replace these stupid thoughts with Buddha,
and Buddha, until they cease to exist. Yeah, that's the only. Yeah, I mean, there's no other help that you can do. Yeah, the insecurity or any kind of fear, or worries come from thoughts. The only way how to overcome thoughts is by replacing these thoughts with a fixed word, Buddha, for instance, or Dhamma, or Sangha, yeah, whatever. Yeah? So the ultimate power to save someone else is by saving yourself. Of course, first, and then you can save others. Thank you. Make it short. Because it can be, it can be shortened. Yeah? Sure. How interesting insecure. Is that kind of boring? Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah apakah diperbolehkan ya jika seseorang itu memiliki rasa insecure ya, atau dia bukan takut tapi like minder, was-was ya, khawatir kalau menurut saya, tapi dan bagaimana kita menerima hal itu? Jadi Ajahn mengatakan ya kenapa tidak? Kalau kita bisa menerima diri kita, ya diri kita ini adalah orang yang gampang khawatir ataupun takut dan sebagainya, gitu kan? Bukankah kita juga bisa menerima orang lain? Atau kita mau orang lain menerima sifat kita itu? Pertanyaan tadi kurang jelas. Jadi kemudian bagaimana menolong orang yang memiliki perasaan atau karakter seperti itu, gampang khawatir ya. Jadi Ajahn mengatakan kita tidak bisa menolong orang lain jika kita tidak menolong diri kita sendiri dulu. Kalau kita sudah bisa mengatasi rasa tersebut, maka kita bisa ngajarin orang untuk mengatasi rasa tersebut. Jadi untuk mengatasi rasa khawatir tersebut ya, itu tidaklah mudah. Jadi banyak dari kita ya, kita ingin menolong orang lain, tetapi kita ilustrasikan seperti kita berenang. Kita berenang di bawah kita tidak ada pijakan apapun. Kemudian kita melihat orang mau tenggelam. Kita berusaha untuk tarik orang itu naik ke atas. Tapi karena kita tidak punya pijakan, akhirnya kita tarik orang, kita tenggelam. Jadi kita harus punya pijakan yang kuat. Jadi arahat bisa membantu sakada kami, tetapi arahat tidak bisa membantu sesama arahat. Yang bisa membantu arahat adalah Buddha. Ya, dan mudah sekali ya untuk ngomong sama orang, oh kamu harus begini, harus begini, harus begini. Tetapi ngomong sama diri sendiri itu susah. Jadi dikatakan ya, jika kita kita ingin cara mengatasi tersebut, kita bisa melakukan praktek meditasi supaya rasa khawatir itu menghilang ya. Jadi tuntunannya itu atau arahannya itu datang dari batin kita, dari hati kita. Jadi ketika batin kita atau bentuk-bentuk pikiran ini muncul, kita menggantinya dengan pelafalan Buddha atau Dhamma atau Sangha. Ya, jadi tidak ada bala bantuan lain yang lebih hebat dari tersebut. Jadi semua ketakutan datang dari pikiran atau bentuk-bentuk pikiran kita. Jadi kita bisa mengganti bentuk-bentuk pikiran tersebut dengan Buddha, Dhamma, Sangha. Okay, so more question. Oke, pertanyaan selanjutnya ada lagi? Ya, ada. Tunjuk tangan ada. Ya. Jadi pertanyaan terakhir, karena waktu juga sudah 9.30. Oke, saya mau bertanya ke Dhamma Budaya, apakah bercanda itu melanggar sila? I'm surprised. Karena kan kalau saya baca yang kan kayak nggak penting kosong gitu. Jadi kalau bercanda gimana ya? Dosa nggak ya? So how if you make a joke, is that like you against the precepts when you joke, make a joke? If I'm joking, Yeah. I'm not joking. Yeah? No. For example, if you make joke when Yeah. have a conversation with people, is that against the precepts? Or No. No. If you don't want to harm people, if it's a satirical joke, and you want to harm people, then it's against the precept. Jadi selama kita tidak punya niatan ya untuk menyakiti orang lain, maka itu tidak melanggar. Tetapi jika lelucon yang kita lempar itu menyakiti dengan punya niat menyakiti orang lain, maka itu melanggar.
Look, the Mahaboa was telling so often jokes, the whole sala was laughing aloud. Yeah? Jadi Longta sering ini ya, Longtanya sering membuat lelucon ya. Jadi satu Dhamma Sala itu ketawa. But he never made a joke about other people. Yeah? Tapi beliau tidak pernah membuat lelucon ya, mengambil bahan ya, lelucon itu dari orang lain. Maksudnya jadiin orang itu jadi bahan lelucon, tidak pernah seperti itu. Okay, so more question. That was the last question. That was the last question. 9:30. Yeah, whatever. You will not have the opportunity again, huh? Karena When are you coming to Thailand, yeah? Karena metanya Ajahn lumpuh, jadi kita buka lagi pertanyaan sampai 9.45, 15 menit kembali. Karena tidak ada The people who want to go can leave now, yeah? Ya, I mean, yang mau ini meninggalkan Mbak Tisala boleh ini maka ya, keluar lain. kalau ada anaknya mau sekolah besok yang mau meninggalkan ruangan sekarang belum acara selesai juga nggak masalah. Tapi ya masih mau stay dan tanya pertanyaan silakan. Mumpung aja masih di sini. Siapa tadi tunjuk tangan aja, saya nggak lihat, kalau lihat gini-gini saya nggak tahu, saya belum bisa baca pikiran orang. Jadi tunjuk tangan aja. Siapa? Yang mana? Tadi mau tanya. Nomor 2. Ini. Belakang. Ini. Tadi Mau tanya? Oh enggak. Ternyata telepati ada salah. Ini. Oh iya. Ternyata saya yang salah. Bunda Bante, saya pernah meditasi kan. Setelah meditasi itu saya mendengar ada suara-suara bisikan di telinga saya sesuai hati saya, pikir apa dia selalu mengganggu saya. Apakah itu termasuk kilesa saya atau ada makhluk halus yang memang mengganggu gitu Bante? Ini pasti seru ini. Okay, so she say like she used to meditate, Yeah. and sometimes after meditate, she progressive. she heard about like someone whisper, yeah? and it's quite bothering her. Yeah. So the question is that is her kilesa or is the God's? In 99% of the cases, it's your kilesa. 99% itu adalah kilesa Anda. So how to deal with it? How to deal with it? Replace in this Buddha. Untuk menanggulanginya yaitu menggantikan, menukar ya bisikan tersebut dengan Buddha. The moment we put any interest on anything that comes into our consciousness, that's where we give power to the kilesa. No matter if it is outside. Yeah? I mean, you can shut up the inner ghost or the outer ghost just in the same way. Just with Buddha. Not interested, not interested, not interested. Yeah? But we have to, we really... Yeah? We really have to believe it, yeah? We can't give them credit. The moment you give them the little finger, they take the whole hand. And then they will torture you, yeah? Just don't believe them. Just tell them, go to hell, yeah? Yeah. It's not you. Yes. Huh? Who hears them? Huh? This is where you need to go. This is what you have to believe. Jadi Ajahn mengatakan ya, jika kita setiap saat ketika kita menaruh ketertarikan pada batin kita ya, maka itu akan menjadi kilesa. Jadi katakan kita tidak tertarik ya, kita tidak tertarik dan kita harus mempercayai hal tersebut. Jadi mengganti bisikan-bisikan tersebut atau apapun itu yang membuat kita terganggu kilesa tersebut dengan Buddha. Jadi ketika kita memberikan sedikit kesempatan, maka hal tersebut akan mengambil alih semuanya. Jadi jangan berikan kesempatan sama sekali. Okay?
I don't understand why Asian people are so afraid of ghosts. You should be afraid of your neighbor, yeah? Dia tidak tahu kenapa ya kita harus takut pada hantu. Harusnya kita takut pada tetangga kita. Your neighbor is cheating you and hurting you. You know, the ghosts are far away. Huh? Jadi kita tahu ya tetangga kita mungkin sedang membohongi kita ataupun menyakiti kita ya. Tapi hantu kan itu jauh sekali. And if the ghosts are really coming, all what they want is your metta. Yeah? Jadi kalau benar ya hantu itu datang mendekati kita, yang mereka inginkan adalah meta kita atau cinta kasih kita. They're just like beggars, you know, on the street you see, you know, they want some money. And the ghosts come and want some metta. Yeah? Sama seperti pengemis yang ada di jalan ya, mereka ingin uang dan uang. Dan hantu yang datang ini mereka ingin meta atau cinta kasih kita. Okay. Smile. Huh? Oke, jadi pertanyaan yang bagus dan jawaban yang bagus. Memang ini banyak sekali ditemukan orang-orang tertipu. Oh, ada bisikan, ada dewa, ada ini segala macam. Tapi Ajahn bilang, lupakan itu semua, hanya ingat kata sakti, budo. Jadi kalau meditasi ada suara, ada angin, ingat budo. Semuanya akan berlalu. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang ya, oke. Namo Buddhaya Ajahn, yang ingin saya tanyakan adalah praktek Dharma yang paling mendasar untuk anak-anak usia sekitar SD itu yang paling bagus apa? Selain sila, apakah kita juga boleh mengajarkan praktek meditasi? Jika ingin mengajarkan praktek meditasi, metode objek meditasi yang paling bagus itu apa? Terima kasih Ajahn. Curhat ibu-ibu ini sepertinya. So the question is, can we teach what kind of a basic teaching, like a Dharma, basic Dharma for kids, like elementary age, primary kids? And then can we teach them about sila, or can we teach them about meditation and what's the object of meditation that suits them the most? Same as us, you know, but first of all you should teach yourself before you teach others. Yeah? I mean, that was her question, you know, that was the answer to her question. Yeah? If your kids are interested, you know, then you can answer them what you do. Yeah? But you certainly should teach them about sila. It's important for every kid. Yeah? But about meditation, I mean, if they're interested, then they come. Yeah? If you sit there and meditate, are very quiet, you know, normally kids love to copy their parents. Yeah? And that's where you can tell them what to do. Yeah? And the Buddha or Anapanasati, whatever. Buddha is better for the kids or Dhamma or something. Jadi jawabannya adalah sama seperti kita. Jadi sebelum kita mengajarkan kepada orang lain, kita belajar dulu sendiri ya. Kita juga belajar dulu sebelum kita ngajarin orang lain. Jadi jika anak-anak kita tertarik ya, kita bisa tertarik untuk mengenal lebih jauh. Kita bisa mengajarkan mereka tentang apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita dalami bisa kita ajarkan. Dan untuk mengajarkan tentang sila ini tentulah penting untuk anak-anak. Dan jika anak-anak ini cenderung suka mengcopy ya, ataupun meniru orang tuanya. Jadi jika anak-anak tertarik, kita bisa memberitahukan mereka apa yang harus dilakukan. Jadi bisa melakukan meditasi anapanasati ataupun dengan pelafalan Buddha tadi. You always want to teach others. You never want to do the work for yourself. Yeah? Jadi kita selalu mau ngajarin orang ya, tapi kita sendiri tidak mau mengajari diri kita sendiri. Teach other about Dhamma, you know, teach other about how good meditation is, but you yourself don't do it. Yeah? Jadi, okay. mengajari orang tentang Dharma, tentang meditasi, tapi diri sendiri tidak mengerjakan. Just like you tell your husband or your wife she should change or he should change, yeah? But you yourself never change. Yeah? Sama kayak kita ngajarin suami atau istri kita ya, oh kamu harus berubah, tapi diri sendiri tidak pernah berubah. Husband and wife, yeah? Huh? Or girlfriend, you know, and boyfriend, yeah?
The girlfriend expects from her boyfriend that he knows, how to soothe her. How to what? How to what? How to make her comfortable. Jadi seperti orang yang berpacaran ya, kita mau ya pacar kita ya tahu caranya bagaimana membuat kita menjadi lebih nyaman. And the boyfriend the same, or the husband the same. Yeah, he expects his wife, to know him. Jadi pasangan kita biasanya mengharapkan hal yang sama dari kita. Mereka juga mengharapkan kita bisa memperlakukan mereka dengan cara yang sama. But neither the wife, nor the husband, nor the boyfriend knows what he needs. How should the other person know what he needs? He doesn't know what makes him happy. You don't know what makes you happy in the situation, but you expect it from your partner. Huh? How? You don't know. How should he know? Huh? Jadi enggak suami, enggak istri, enggak pacar ya. Kita tidak ada satupun yang tahu apa yang kita inginkan. Bahkan diri kita sendiri tidak tahu bagaimana membuat diri kita bahagia. Bagaimana orang lain atau partner kita itu bisa tahu? Know yourself, and then you know how to make yourself happy, and then you don't need anybody else to make you happy. Jadi pelajari atau ketahui tentang diri kita sendiri sehingga kita tahu bagaimana membuat diri kita bahagia dan kita tidak perlu orang lain untuk membuat kita bahagia. Okay, more questions? Then we just end, yeah? If there's no more pressing questions, then we just end. Oke, 3 menit terakhir, 3 menit 20 detik. Yeah? If you have some more questions, then you have to go to Thailand. Yeah. In which town that you have been living? It is close to Udon Thani or Nong Bua Lampu. Yeah? They can find it out on the website. Ya, jadi nanti kalau misalnya mau mengunjungi Ajahn itu cari aja di Google Wat Bu Kong Tong. Wat Bu Kong Tong, Wat PHUKONG THONG Wat Bu Kong Tong itu di provinsi Nong Bua Lampu. Google Ajahn Martin. Google Ajahn Martin aja udah melebihi lu namanya di Indonesia. Ajahn Martin Piadamo. Kalau di YouTube misalnya nggak bisa ketemu Ajahn Martin itu sementara nonton ceramahnya di YouTube aja. Ajahn Martin Piadamo itu udah banyak sekali dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya you don't even need Piadamo. Oke, Piadamo nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting Martinnya, Martin, MARTIN, Ajahn Martin itu yang penting. Ajahn Martin itu yang penting. Pak Tommy besok ada dana makan lagi pagi? Jam 9 berangkat dari sini ke airport. Oke, jadi jam 9 besok Ajahn sudah berangkat dari sini ke airport, jadi besok kita nggak ada dana makan untuk Ajahn Martin, tapi di Labhiko tetap ada dana makan untuk Bante Kamalo. Jadi Bapak Ibu yang besok mau dana makan tetap bisa, tapi kita kabarin bahwasanya Ajahn Martin besok jam 9 sudah berangkat dari sini. Okay, finished. Okay, so the audience would like to namaskara to Ajahn. Okay. Baik Bapak Ibu, mari kita namaskara kepada. Oh iya, habis ini ya. Nah, nanti kita udah selesai namaskara, bagi yang mau kasih dana yang boleh nanti diletakin di sini. The people want to give some like a jatuh pacai. First, just pay your respect, and then the ones who need to leave, and the ones who want to give something, stay. Jadi setelah namaskara, Bapak Ibu yang sudah besok anaknya mau sekolah, yang mau meninggalkan ruangan ini boleh, yang mau kasih dana juga boleh, yang masih mau tinggal di sini juga boleh. Sampai jam 12 kita tutup wihara ya. Baik, mari kita namaskara sama-sama. Namaskara.